Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang branding. Ada istilah tak kenal maka kata saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Jeffrey Immanuel dari jurusan Manajemen Pemasaran semester 4. Kita akan mulai tentang apa itu branding dan kenapa kita harus melakukan branding. What we are going to talk about, kita akan membahas tentang what is branding, why branding is important, how can you do branding. Nah, dalam suatu bisnis, tentunya kita mau bisnis kita itu sukses. Kita mau bisnis kita itu bisa mendapatkan banyak pendapatan, banyak income, dan kemudian banyak profit kayak gitu. Nah, itulah sebabnya kita membutuhkan yang namanya brand, atau kita harus melakukan branding. Tapi, apa itu brand? What is brand? What is logo? Apakah brand itu adalah logo? Jawabannya adalah bukan. Brand is not logo. Logo itu hanya 1/42 part of branding. Jadi bayangin ya, dari 42 bagian, logo itu hanya sebagian kecil saja dari branding. Nah, diibaratkan suatu kopi, di mana kopi kita membutuhkan banyak ingredient, banyak bahan-bahan, coffee bean, hot water, milk, sugar, creamer. Nah, si logo ini diibaratkan adalah creamer. Kopi tanpa creamer bisa jadi kopi gak? Bisa, tetap aja bisa jadi kopi ya kan. Tapi kalau misalnya kopi ditambahkan creamer, tapi creamernya itu gak enak, creamernya itu biasa aja, bisa gak tetap jadi kopi gak? Ya tetap aja, tapi kan lebih gak maksimal kayak gitu kan. Nah, itu ada logo. Nah, jadi apa sih brand atau branding itu? Brand itu a type of product manufactured by a particular company under a particular name. Jadi brand itu bisa dibilang nama, bisa dibilang terminologi atau desain, tapi brand itu adalah sesuatu hal yang bisa membedakan produk kita, bisnis kita dari yang lainnya. Jadi brand itu tuh pembeda gitu. Nah, kita bisa lihat nih contohnya. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini tuh kan iklannya Samsung ya, tapi tulisannya iPhone X kayak gitu. Nah, meskipun kita ngelihat tulisan iPhone X, tapi tetap aja kita tahu kok itu iklannya Samsung kayak gitu. Nah, how they distinguish one from another? Kayak misalnya nih, produk Samsung dan iPhone, di mana Samsung ini lebih menekankan, lebih memfokuskan kepada fitur-fitur. Kita bisa lihat ya dari iklan-iklannya, dia menampilkan fitur-fitur kameranya yang bagus, dan tagline-nya itu berbeda juga dengan iPhone. iPhone bisa kita lihat say hello to the future, dimana iPhone ini lebih ke fokus ke penggunanya, dimana kalau misalnya penggunanya memakai produk iPhone itu, penggunanya berorientasi ke depan gitu, lebih keren kayak gitu, lebih modis bisa dibilang. Tapi kalau Samsung itu lebih menekankan kepada kameranya, fitur-fiturnya gitu. Bisa dilihat dari tagline-nya, the camera imagine kayak gitu. Nah, ini nih yang disebut branding tuh, kayak pembedanya gitu. Bisa dilihat kan, kayak iPhone beda, Samsung juga beda, termasuk mereka juga nih brand-brand yang mungkin bisa harganya ya standar gitu, bisa dijangkau, tapi mereka itu ternyata bisa lebih sukses dari Samsung dan iPhone karena mereka menawarkan produk-produk yang mungkin fungsinya sama gitu, tapi dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan Samsung dan iPhone kayak gitu. Nah, inilah yang disebut dengan brand image, dimana kita bisa menanamkan di benak si konsumen itu, ini loh tentang produk kita, ini loh tentang bisnis kita. Nah, jangan sampai kita membuat bisnis yang bisa yang merusak reputasi, yang merusak image-nya customer terhadap bisnis kita kayak gitu. Itulah sangat penting nih, dan image itu the perception in customers mind towards a product or service kayak gitu. Nah, the flow of branding itu dimulai dari brand essence atau dari company-nya. Kemudian dari multi-channel branding, kita melakukan branding ya kan. Dan kemudian yang terakhir adalah customer brand image, di mana customer tuh bisa menangkap, oh ini ya bisnis kamu, oh ini ya
produknya kayak gitu. Tapi kenapa ya kita harus melakukan branding? Yang pertama itu pengenalan. Nah, yang seperti tadi aku bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus mengenalin dulu nih, ini loh produk kita. Nah, kemudian kita kasih tahu bahwa ini loh produk kita itu beda dengan produk yang lain loh. Ini bisnis kita itu beda dengan bisnis yang lainnya. Nah, contohnya tuh tadi iPhone. Dimana kalau misalnya kita pakai iPhone tuh terlihat lebih modis. Nah, kemudian di interactionnya si customer, aku pengen jadi lebih terlihat modis. Nah, kemudian mereka mencoba produk itu, udah mereka membeli produk kita. Nah, setelah mereka membelinya, mereka mencobanya, oh ternyata mereka puas terhadap produk kita, terhadap iPhone itu. Kemudian mereka jadi loyal terhadap kita ya, terus berkesinambungan gitu belinya, jadi pelanggan tetap lah bisa dibilang. Nah, kayak gitu. Itulah alasannya kita harus melakukan branding supaya kita mendapatkan loyalty customer, kemudian customer itu jadi menceritakan ke teman-temannya mungkin tentang produk kita. Produk kita ini bagus loh, kayak gitu. Nah, sekarang kita mau bahas bagaimana sih kita membuat brand supaya brand itu bisa selalu diingat sama customer. Yang pertama itu di simple design. Yang kedua itu di good story-nya. Yang ketiga itu good knowledge of customer-nya. Kita mau bahas satu-satu. Yang pertama itu simple design. Nah, kita harus membuat desain produk kita, desain brand kita itu gak boleh lebih dari 3 warna, karena kalau misalnya terlalu banyak warna itu sepertinya orang-orang tuh lebih nggak mau lihat, mungkin ngeliatnya jadi pusing banget nih ngeliat ini, jadi kayak males beli kayak gitu, jadi bikin customer tuh nggak tertarik kayak gitu. Nah, kemudian kita semaksimal mungkin nih untuk melakukan desain yang sesuai dengan brand kita. Kalau misalnya brand kita nuansanya nature, ya kita sesuaikan kayak gitu. Dan kalau misalnya kita mau terlihat lebih elegan, produk-produk kita lebih terlihat elegan, biasa kita lebih terlihat elegan itu biasanya ya cuma 2 warna aja gitu untuk highlightnya kayak gitu. Kemudian kita mau bahas tentang good story-nya nih. Kita harus membuat brand kita itu diingat dengan good story-nya. Contohnya ini kita lihat ya bahwa teh pucuk ya, when the bottle so straw was clearly a market leader, a new brand appeared with a distinct story ya. Jadi dia bisa jadi saingan nih sama botol sosro ya kan, Mayora ini. Tapi yang lebih bagusnya lagi, si teh pucuk ini bisa membuat iklannya itu diingat oleh customer gitu kan. Kelihatannya banyak ulat-ulat, kemudian tagline-nya rasa teh terbaik ada di pucuknya, dan ini nih yang membuat si customer itu nginget terus gitu dan ingin juga mencobanya, seenak apa sih kayak gitu kan, karena relate banget nih dari tagline-nya, dari iklannya kayak gitu, semuanya nuansanya nature dan menggambarkan bahwa rasa teh terbaik itu ada di pucuknya kayak gitu kan, yang ulet-uletnya ini ya kan, kalian juga pasti inget kan. Nah, kemudian kita akan ke step 3 yang terakhir, yaitu good knowledge of customer. Jadi kita itu harus lihat dulu nih pangsa pasar kita itu siapa. Kita harus tetapin dulu dari awal bahwa target market kita ini siapa. Nah, bisa aja di masing-masing usia kan beda-beda persepsi, beda-beda kelakuannya gitu. Kayak contohnya young man dengan pemuda-pemudi dengan orang-orang tua kan persepsinya juga bisa bilang beda, keinginannya mereka tuh beda-beda gitu kan, moodnya mereka juga pasti berbeda gitu. Kalau misalnya mereka ngelihat brand kita, ya kita harus lihat dulu nih, kita target market kita itu ke siapa. Contohnya kalau misalnya kita bikin suatu produk, tapi saya mau menargetkan kepada pemuda-pemudi, berarti kan harus yang lebih ke trendy.
gimana sih nih buat brand kita itu viral gitu ya kan, brand kita itu diingat oleh customer ya, tergantung pangsa pasar kalian itu siapa gitu, target market kalian itu siapa dulu. Kalau misalnya target market kalian itu orang-orang yang tua, berarti harus diimbangi dari desain produk kalian, harus menyesuaikan dengan mungkin keinginan-keinginan customer yang orang-orang yang udah tua gitu. Dan itu harus butuhin tuh kayak interview, kita ngeliat nih apa sih yang orang-orang tua tuh sukai gitu, apa yang membuat mereka itu tertarik gitu, apa yang mereka butuhkan juga kayak gitu. Itu harus disesuaikan dengan target market kalian sendiri. Nah, summary of a good brand itu kita harus memiliki simple design yang bagus, kita harus membuat good story tentang brand kita, kemudian yang terakhir kita harus membuat good knowledge of customer, dimana pengetahuan yang baik untuk customernya itu. Oke, sekian presentasi tentang branding. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah. Sekian dari saya, terima kasih.